over the horizon. Over the horizon. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat pola dasar dressmaking skala 1/4 dengan ukuran sebagai berikut. Yang pertama, lingkar leher 38, lebar muka 33, lingkar badan 88, tinggi dada 15, lingkar pinggang 66, lingkar panggul 96, tinggi panggul 16, lebar punggung 37, panjang punggung 37, lebar punggung 34, panjang punggung 37, panjang rok 50, panjang bahu 12, panjang lengan 24, dan tinggi puncak 12 cm. Untuk lebih jelasnya, cara mengukur sudah ada di tutorial sebelumnya ya, kalian bisa lihat di tutorial sebelumnya ada cara mengukur. Kemudian kita siapkan buku pola atau buku kostum seperti ini dengan garis tepi. Kalian garis tepi dulu buku polanya biar lebih bagus ya hasilnya. Yang pertama, kita buat titik A terlebih dahulu. Ini kita buat titik A di sini. A, titik A sampai B sama dengan setengah lingkar badan. Lingkar badan tadi ukurannya adalah 88. A ke B berarti setengahnya 88 sama dengan 44. A ke B 44. Berarti di sini ya, A ke B. B-nya di sini 44. Tarik garis putus-putus karena garis ini hanya sebagai garis bantu, bukan garis pola. Jadi kita bikin garis putus-putus seperti ini. Garis putus-putus seperti ini. Ini berarti namanya garis bantu. Kita buat, kalian bisa sambil langsung praktek ya biar lebih mudah untuk membuatnya. Selanjutnya kita buat lagi A ke C. A ke C sama dengan A ke C. Di tengah A ke C sama dengan 1/4 lingkar badan ditambah 1. 1/4-nya 88 sama dengan 22. 22 ditambah 1 sama dengan 23. Jadi A ke C sama dengan 23. Tulis titik di sini C. Ya, sudah jelas. Kemudian kita buat garis B ke B1. Pola belakang. Bagian sini pola belakang, bagian sini pola muka. B ke B1 sama dengan, jangan lupa pakai skalanya 1/4 dan membuat polanya di kertas yang kosong ya, di kertas yang tidak ada garisnya. B ke B1 sama dengan itu adalah 1/2 di sini. B1. Tadi ini B1 ya. Selanjutnya kita bikin titik B1 ke D sama dengan panjang punggung. B1 ke D sama dengan panjang punggung. Panjang punggungnya adalah, tadi sudah ada ukurannya, dilihat lagi panjang punggungnya betul 37. Nah, kita bikin titik di sini 37. B1 ke D. Ini titik
D di sini. D1 ke D. Kita buat garis putus titik karena ini adalah panjang punggung belakang. Buat garis putus titik pakai warna biru. Ya, pakai ballpoint warna biru karena ini adalah pola bagian belakang. Selanjutnya dari D kita buat garis horizontal menuju titik E. Ya, kita buat garis horizontal menuju titik E. Kita buat garis horizontal menuju titik E, garis putus. Ini garis putus karena ini adalah garis bantu. Ya, biar kelihatan garisnya saya bikin seperti ini. Ya, ini adalah garis putus. Ini sudah saya garis dari titik D, garis putus menuju titik E. Ya. Kemudian dilanjutkan dari B ke B2. B ke B2 sama dengan 1/6 lingkar leher. 1/6 lingkar leher ditambah 1. Jadi B ke B2 1/6 lingkar leher. 1/6-nya lingkar lehernya 38, 1/6-nya 62 ditambah 7, 7,2. Berarti di sini ya 7,2. B ke B2. Ini tulis B2. Kemudian dari B2 digambar lingkar kerung lengannya menggunakan garis ini dan ballpoint warna biru. Ya, kita gambar terlebih dahulu. Gambar kerung leher belakang. Ya, ini seperti ini. Gambar kerung leher belakangnya sudah jadi. Selanjutnya kita bikin titik C. C ke C1 sama dengan 5 cm. C ke C1 sama dengan 5 cm. Kita buat garis putus. Ya. C ke C1 sama dengan 5 cm. Ini titik C1. Ya. C ke C1. Kita tarik garis titik-titik putus, C ke C1 atau 5 cm. Selanjutnya hubungkan ke titik B2. Dari C1 ini kita hubungkan ke titik B2 untuk garis bantu bahu. Ya. C1 kita hubungkan ke titik B2 garis putus sama. Ya, ini garis putus kita hubungkan seperti ini. Ini hanya garis bantu saja. Kemudian untuk selanjutnya kita buat garis atau titik B3. B2 sampai B3 di garis ini ya, garis yang serong itu sama dengan panjang bahu. Panjang bahunya tadi di ukuran, coba kalian lihat itu 12 ya. B2 ke B3 sama dengan 12. Ini ditulis di sini B3. Selanjutnya B3, titik B3 ini naik 1 cm. Kita tulis titik B4. Naik 1 cm. Ya, sini ya, naik 1 cm. Kita tulis B4. Kemudian kita tarik garis menggunakan ballpoint warna biru dari B2 ke B4, yaitu panjang bahu. Tarik garis. Ya,
Sini B4 panjang bahu. Dari B2 ke B4 pakai ballpoint warna biru. Selanjutnya B1 sampai kita tulis titik B1 sampai G1. B1 sampai G, maaf, B1 sampai G dulu. B1 ke G sama dengan setengah panjang punggung ditambah 1. Panjang punggungnya tadi adalah 37. Setengahnya berarti 37, setengahnya 18 setengah ditambah 1, 19 setengah. B1 ke maaf, B1 ke G. 18 setengah ditambah 1, 19 setengah. Berarti di sini titik G. Titik G ya. Kalau sudah, titik G ini buat garis horizontal ke arah kiri, dinamakan titik H. Nah, kita buat garis horizontal putus-putus ya, dinamakan titik H ya, sejajar titik dengan titik A dan titik E. Ini titik G, dibuat garis tegak lurus putus-putus horizontal ke arah kiri, dinamakan titik H. Ya sudah, kalau sudah kita lanjutkan dari B1 ke G1 sama dengan 9 cm. B1 ke G1 9 cm. Ini titik G1. Kemudian dari G1 ke F1 sama dengan setengah lebar punggung. B1 ke F1 setengah lebar punggung. Lebar punggungnya di sini adalah lebar punggungnya 34, berarti 17. G1 ke F1 sama dengan 17. Ini F1. Tarik garis putus-putus. G1 ke F1. Horizontal ya, garis lurus ditarik dari G1 ke F1. Seperti ini. Kalau sudah, dilanjutkan dari bentuk garis kerung lengan belakang mulai dari titik ini untuk titik C kita tarik garis sampai bawah ya. Kita tarik garis putus-putus. Ini yang C, tarik garis putus-putus sampai bawah. C kita tarik garis putus-putus sampai ke bawah. Seperti ini. Tarik garis putus-putus sampai bawah seperti ini. Untuk titik C. Sudah, pertemuan garis putus-putus ini kita namakan titik F. Titik F di sini ya, kita namakan titik F. Ini titik F, tengah-tengahnya. Pertemuan antara titik C dan titik G. Sudah? Kalau sudah, kita bentuk kerung lengan belakangnya dari titik B ke F1 ke F menggunakan penggaris ini. Penggaris siku ya, penggaris lengan. Dari B4 menuju ke F1. Kita buat garis
ada serong. Dari F1 kita tarik garis melengkung ya, menuju ke F. Seperti ini, menuju ke F. Nah, seperti ini garisnya ya. Dari B4 ke F, ke F1 ke F. Nah, ini namanya garis kerung lengan bagian belakang. Kemudian kita membuat garis pinggangnya ya. Untuk pinggangnya dari D ke D1 sama dengan 1/4 lingkar pinggang ditambah 3, 1/4 lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya yaitu 66 dibagi 4 atau 1/4-nya. Jadi 66 dibagi 4 sama dengan 16,5. 16,5 ditambah 3, 19,5. 19,5 dikurangi 1, 18,5. Jadi untuk D ke D1 sama dengan D1, D ke D1 sama dengan 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 cm ditambah 3 untuk kupnat, atau 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 dikurangi 1. Ya, ini sudah jadi D ke D1-nya. Ini batas pinggangnya ya. Kalau sudah, kita tarik garis dari D1 ke F. Nah, ini kita tarik garis seperti ini. Nah, ini dari D1 ke F. Terus kita buat dari D ke D1. Dari D ke D2, maaf. D ke D2 sama dengan 1/10 lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya 66, 1/10-nya berarti 6,6. Di sini D2-nya 6,6. D2. Kalau sudah, kita geser dari D2 ke D3 sama dengan 3 cm. Ini 3 cm. D2 ke D3. Di sini titik D3. Dari D2 ke D3 kita kasih garis titik tengah. Titik tengahnya, ya ini titik tengahnya, kita tarik garis ke atas menuju garis G dan F. Tarik garis, putus-putus seperti ini ya. Kalau sudah seperti itu, kita ukur dari titik G dan F ini turun 3 cm ya. Ini tetap pakai, diingat-ingat pakai skala 1/4, turun 3 cm ya. Ini kita buat kupnat. Cara membuat kupnatnya, kita tarik dari D ke atas, ini yang sudah turun 3 cm. D3 dan D2 juga sama, kita tarik garis ke titik yang turun 3 cm. Nah, ini pola belakang sudah jadi. Kita tinggal membuat pola belakang, pola muka atau pola depan. Kalau pola belakang sudah jadi, kita tarik garis, ini namanya arah serat, garis arah serat. Seperti ini, garis arah serat, dan kita tulis di sini TB atau singkatan dari tengah belakang. Kalau di sini adalah tengah-tengah pola belakang, ditulis tengah belakang karena garis putus-putus ini adalah tengah-tengahnya dari pola belakang. Selanjutnya kita bikin pola bagian muka.
Ya, kita bikin pola bagian muka. Yang pertama kita bikin adalah titik A ke A1. A ke A1 sama dengan 1/4 lingkar leher ditambah 1. 1/4 lingkar leher ditambah 1/6 lingkar leher ditambah 1. Jadi 6,2 ditambah 1 7,2. A1. Kemudian A ke A2 sama dengan 1/6 lingkar leher ke bawah ini ya, ke bawah. 1/6 lingkar leher ditambah 1/2. Ya, 6,2 ditambah 1/2 7,7. Ini A2. Kita tarik garis putus-putus. Nah, kita tarik garis putus-putus A2. Selanjutnya hubungkan titik A1 ke A2 menggunakan penggaris lengkung ini, yaitu pola lingkar leher, kerung leher atau leher bagian muka. Ini pakainya garis lengkung ini ya. Nah, ya sudah jadi. Kemudian hubungkan atau buat titik buat garis putus-putus dari A aksen ke C1 panjang bahu. Ya, kita bikin garis putus-putus dulu, garis panjang bahu seperti ini. Tapi panjang bahunya kan tadi 12, jadi kita ukur saja sampai panjang bahunya 12 saja ya. Sebentar, kita ukur seperti ini sampai titiknya cuma sampai 12 ya. Ini di sini nanti panjang bahunya sampai sini. Tadi yang sudah saya kasih batas, ini A ke sini adalah 12. Kita tarik garis. Nah, kita tarik garis seperti ini. Ini A2 ke C2. A2 ke C2 itu sama dengan panjang bahu ya. Terus ini kita tarik garis putus-putus dari C2 ke C1, garis bantu saja ya. Seperti ini A1 ke C2. Ini melalui C1 ya, sejajar dengan garis A2 ke C1. Ini adalah C2, itu panjangnya sama dengan 12 cm ya. Ini panjangnya 12 sama dengan bahu bagian belakang. Kalau sudah, kita buat titik A2 ke A3. A2 ke A3 sama dengan 5 cm. A2 ke A3 sama dengan 5 ya. A2 ke A3, sini A3 nya sama dengan 5. Dari A2 ke E itu kalian bikin garis putus titik dulu untuk menentukan ini adalah pola bagian tengah muka ya. Putus titik, 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 putus. Nah, ini adalah pola bagian muka dari A2 ke E. Pola tengah mukanya. Ya, tadi dilanjutkan lagi dari A2 ke A3 tadi 5 cm. A3 ke kanan kita bikin tarik garis lebar muka, setengah lebar
muka. A3 ke F, setengah lebar muka. A3 ke F, setengah lebar muka. Lebar mukanya 33, setengahnya berarti 16 setengah. Di sini ya, 16 setengah. Di titik ini A3 ke F2. F2. Nah, kita tarik garis putus-putus. Karena ini sebagai garis bantu lebar muka. Nah, sudah seperti ini. Kalau sudah, kita hubungkan dari titik C2 ke F2 menuju ke F dengan menggunakan ballpoint warna merah dan penggaris siku ini. Hubungkan biar menjadi kerong lengan bagian muka. Ini kerong lengan bagian mukanya. Ya, seperti ini caranya. Ya, ini sudah jadi kerong lengan bagian muka. Ya, menggunakan penggaris ini dan ballpoint warna merah. Selanjutnya kita buat ukuran E ke E1. E ke E1 sama dengan 2 cm. Nah, E ke E1 sama dengan 2 cm ke bawah ya. E ke E1. Ini tadi E ke bawah, E1 2 cm. E1. Kita tarik garis juga pakai warna merah. Karena ini juga masih tengah muka, jadi kita beri warna merah seperti ini. Kalau sudah, kita lanjut ke berikutnya. E1 ke E4. E1 ke E4 sama dengan setengah. E1 ke E4 sama dengan 1/4 lingkar pinggang ditambah 4 untuk lebar kupnat dan ditambah 1 untuk membedakan pola muka dan pola belakang. Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk E ke E4 sama dengan 1/4 lingkar pinggang ditambah 4 atau 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 cm untuk kupnat dan 1 cm untuk membedakan pola muka dan pola belakang. Jadi 1/4-nya lingkar pinggang tadi 16,5 ditambah 4 20,5 atau ditambah 3 ditambah 1 ya. 16,5 ditambah 3 ditambah 1. Jadi 20,5. Kita tarik garis dari E ke E1 ke E4. E1 ke E4 ya. Ini di sini kita tulis titik E4 ya. Kalau sudah, kita buat kupnatnya dari E1 ke E2. E1 ke E2 sama dengan 1/10 lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya 66, berarti ini 6,6. E1 ke E2. E1 ke E2 ya. E1 ke E2 6,6. Selanjutnya E2 ke E3 sama dengan 3 cm. E2 ke E3 sama dengan 3 cm. Terus kita bikin titik tengah dari E2 ke E3. Titik tengahnya dibuat. Selanjutnya kita tarik garis dari
E2 ke E3 garis putus-putus dari E2 ke E3, dari E2 dulu dibuat garis putus-putus sampai ditarik sampai ke tengah-tengah bahu. Ya, bahunya kita bikin tengah-tengah, titik tengahnya dulu. Bahu ya, ini dibikin titik tengahnya terlebih dahulu. Panjangnya 12, jadi titik tengahnya 6 cm. Kita tarik garis tengah bahu ini sampai tengah kupnat, garis putus-putus. Ya, kita tarik garis putus-putus seperti ini dari tengah bahu sampai tengah-tengah titik E2 dan E3. E2 dan E3 seperti ini. Sudah. Kalau sudah, kita tentukan titik A ke J. A ke J. A ke J sama dengan A2 ke C sama dengan ukuran tinggi dada. Tinggi dadanya di sini adalah 15 cm. A2 ke J sama dengan tinggi dada atau 15 cm. Ini J, A2 ke C. Dari J ke J1 sama dengan, kita tarik garis putus-putus sampai ke garis ini ya Mbak, garis serong ini dari bahu ke tengah-tengah kupnat. Nah, kita tarik garis putus-putus. Ya, pertemuan garis putus-putus ini dinamakan titik J1. J1 ke J2 sama dengan 2 cm. J1 ke J2 sama dengan 2 cm. J2. Kemudian dari titik E2, ke J2 dan dari titik J2 ke E3 kita tarik garis membentuk kupnat. Nah, kupnatnya seperti ini hasilnya. Ya, kupnatnya hasilnya seperti ini. Sudah jadi. Kemudian karena ini adalah pola dressmaking, pola dressmaking itu ada kupnat di bagian sisi. Ya, ada kupnat di bagian sisi seperti ini. Contohnya seperti ini, ada kupnatnya ya. Kita buat kupnat bagian sisi terlebih dahulu untuk menyelesaikan pola ini terakhir ya. Yang pertama, untuk membuat kupnat dari F ke I ya. Dari F ke I turun 9 cm. Dari F ke I turun 9 cm. Dari F ke I turun 9 cm. Ini F ke I di sini ya, 9 cm. Kemudian hubungkan ke garis putus-putus J1. Nah, ini kita hubungkan ke garis putus-putus J1, I ke J1. Nah, kita tarik garis dulu seperti ini. Ya, arahkan ke E. F arahkan ke E4. Tapi kita buat sampai I saja. Ya, garisnya sampai diarahkan ke E4, penggarisnya seperti ini. Tapi kita tarik garisnya dari F ke I saja, berhenti sampai I. Sudah? Kalau sudah, dari I kita tarik garis putus-putus ke J1. Seperti ini. Nah, kita tarik garis putus-putus ke J1. Kalau sudah, dari J1 turunkan ke K, buat titik K. Dari garis serong ini
Ya, dari J1 ke titik E, ini I, ini kan ada garis serong, J1 ke I. Kita turunkan 2 cm, dinamakan titik K. Ini titik K di sini. Ini titik K. J1 turun 2 cm, dinamakan titik K. Kalau sudah, dari titik I kita ukur ke I1. Ini titik I, kita ukur ke bawah. I1 sama dengan I ke I1 sama dengan 2 cm. Ya. Oh, maaf, dari I itu naik 1 cm I1 dan naik 1 cm I2. Oh, ke atas dari I ya, ini titik I, naik 1 cm dinamakan titik I1. Naik turun ke bawah 1 cm dinamakan titik I2 ya. Kemudian titik I1 dan I2 kita I ke I1, ini kan I1. Ini I1 dari I naik 1 cm namanya I1. Dari I1 tarik garis ke K. I1 tarik garis ke K. Kemudian kita ukur dulu I ke K itu panjangnya berapa senti. Oh, ini panjangnya adalah 10,5. Jadi K ke I2 juga harus 10,5. Ya, K ke I2 ini juga harus 10,5. Berarti cukup di sini. Ya, biar koordinatnya seimbang, sama. Seperti ini. Ya, kalau sudah I2 ditarik garis ke E4. Ya, sudah. Kira-kira seperti itu. Saya ulang lagi dari F ke I ini di sini. F ke I sama dengan 9. Dari I tarik garis ke J putus-putus. Dari J1 turun ke 2 cm dinamakan titik K. Dari titik I pindah lagi ke titik I naik 1 cm ke atas dinamakan I1. I turun 1 cm ke bawah dinamakan I2. I1 ke K tarik garis koordinat, ditentukan panjangnya berapa. Karena ini saya mengukur panjangnya 10,5, berarti K ke I2 juga panjangnya harus sama, yaitu 10,5 ya. Sudah, ini ditentukan. Kalau I2 sudah ketemu sama dengan I1, ini saya kasih tanda sama dengan ya. Baru dari I2 ini kamu tarik garis ke bawah menuju E4. Demikian pola dasar yang sudah jadi. Ini pola dasar dressmaking. Silahkan kalian jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar apa yang merasa belum kalian pahami. Ya, jangan lupa ikuti terus channel Hidayah Atifah, like and subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.